Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa selalu cuci tangan dan pakai maskernya kalau kita keluar ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Namun sebelum kita masuk ke materi ikatan kimia, ibu akan membahas sedikit materi-materi sebelumnya. Di mana sebelumnya itu kita membahas tentang atom. Atom adalah partikel dasar, terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom itu terdiri lagi dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron itu bermuatan netral, sedangkan elektron yang mengelilingi inti atom bermuatan negatif. Pada materi atom kita juga membahas tentang teori atom. Teori-teori atom di mana ada teori Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum dan yang lainnya ya. Di situ udah dibahas dengan jelas. Di situ juga kita membahas tentang konfigurasi. Ada konfigurasi berdasarkan kulit dan subkulit. Selain dari itu, kita sebelumnya juga udah membahas tentang sistem periodik unsur, di mana ada unsur-unsur yang stabil dan ada unsur-unsur yang tidak stabil. Unsur yang stabil itu adalah golongan gas mulia atau 8A. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan kimia. Bagaimana cara senyawa-senyawa di bumi ini bisa terbentuk, itu adalah melalui ikatan kimia. Nah, kita hidup sehari-hari itu sangat dekat dengan yang namanya kimia. Contohnya seperti kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida, itu udah sangat berkaitan dengan kimia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menganalisis kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, siswa mampu menentukan lambang Lewis dari suatu unsur. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis pembentukan ikatan ion. Dan yang keempat adalah siswa mampu menganalisis pembentukan ikatan kovalen. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang kestabilan unsur dan struktur Lewis. Unsur di alam biasanya ditemukan dalam keadaan yang tidak stabil. Unsur-unsur tersebut cenderung untuk membentuk senyawa agar lebih stabil. Nah, bagaimana cara pembentukan senyawa? Pembentukan senyawa terjadi melalui ikatan kimia. Ikatan kimia ini merupakan ikatan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Yang dikatakan stabil itu bagaimana? Yang dikatakan stabil itu dia memiliki elektron valensi 2 atau 8, duplet atau oktet. Bagaimana yang duplet, bagaimana yang oktet? Contohnya itu adalah He. He ini dia memiliki elektron valensi 2. Sedangkan yang oktet ini contohnya Ne, Ar, dan Kr. Ini adalah unsur-unsur yang ada pada golongan gas mulia atau golongan 8A. Dia memiliki elektron valensi itu duplet atau oktet 2 atau 8. Elektron valensi itu apa, Bu? Elektron valensi itu adalah elektron yang terletak di kulit terluar. Bisa kita lihat He cuma punya 2. Jadi yang ada di kulit terluarnya itu 2. Yang contoh lainnya adalah Kr. Kr itu memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 18, dan 8. Elektron valensinya ada di mana? Ada yang di paling belakang, itu 8. Ini udah contoh yang stabil ya. Nah, pada ikatan kimia, elektron valensi ini berperan sangat penting. Jadi kalian harus memahami apa itu elektron valensi. Pada sistem periodik unsur yang stabil ada pada golongan 8A atau sering kita sebut dengan golongan gas mulia. Ini adalah unsur-unsurnya, ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Ini ada contoh konfigurasi elektronnya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa elektron valensinya itu ada 2 dan 8. Terlihat jelas ya dari konfigurasi elektronnya. Semua unsurnya ini udah memenuhi aturan oktet dan aturan duplet.
struktur Lewis. Struktur Lewis ini merupakan gambaran terjadinya interaksi suatu unsur. Bisa digambarkan dengan titik yang mengelilingi atom. Jadi gambaran dari elektron valensi yang tadi itu adalah namanya struktur Lewis. Biasanya dibuat itu dengan lambang titik atau silang ya. Nah, setiap titik atau silang itu mewakili satu elektron yang ada pada kulit terluar. Selanjutnya akan kita bahas tentang ikatan ion. Ikatan ion ini terbentuk atau terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam, di mana unsur logam ini biasanya adalah golongan 1A, 2A, dan 3A. Unsur logam itu cenderung melepas elektron agar dia stabil. Sedangkan unsur non-logam itu cenderung menerima elektron. Unsur non-logam biasanya ada pada golongan 4A, 5A, 6A, dan 8A. Bisa kita lihat di situ kalau yang cenderung melepas itu berarti dia positif, sedangkan yang cenderung menerima itu dia lebih negatif. Karena ada yang positif dan ada yang negatif, ada yang menerima dan ada yang melepas, maka pada ikatan ion terjadi serah terima elektron. Nah, bisa kita contohkan dari Na dan Cl. Na memiliki nomor atom 11 dan Cl memiliki nomor atom 17. Kita bisa buat konfigurasi elektronnya di mana Na 2, 8, dan 1. Karena dia ini unsur logam, maka Na itu cenderung melepas elektron, sedangkan Cl itu cenderung menerima elektron. Bisa kita lihat dari konfigurasinya di mana 2, 8, dan 7. Berarti dia untuk stabil, untuk memenuhi aturan oktet, dia harus menerima 1 elektron. Jika dibuat reaksinya itu adalah Na plus ditambah Cl min bereaksi menjadi NaCl. Untuk struktur Lewisnya bisa kita gambarkan seperti yang udah terlihat di situ ya, dimana Na cuma punya 1 elektron, walaupun dia punya 1 tapi dia tuh harus melepas biar dia stabil, sedangkan Cl dia harus menerima karena dia punya 7, agar dia stabil harus 8. Jadi Na plus dan Cl min 1 elektron dari Na diberikan kepada Cl. Contoh kedua itu ada Mg dan Cl, di mana Mg memiliki nomor atom itu 12 dan Cl memiliki nomor atom 17. Kita bisa buat konfigurasi elektronnya. Mg itu 282. Jadi untuk stabil dia itu harus melepas 2 elektronnya, sedangkan Cl harus menerima 1 elektron. Nah, bagaimana caranya jika Mg harus 2 melepasnya sedangkan Cl hanya bisa menerima 1? Maka si Cl kita kalikan jadi 2, jadi Cl-nya ada 2. Nah, bisa kita buat reaksinya seperti berikut ya. Mg2 plus ditambah 2 Cl min bereaksi menjadi MgCl2. Bisa kita buat struktur Lewisnya seperti ini ya. 2 elektron dari si Mg diberikan kepada si Cl, kepada kedua si Cl ini. Jadi si Cl bisa menerima elektron dan si Mg dia bisa melepas elektronnya. Nah, bagaimana jika kita harus bertemu dengan unsur-unsur yang memiliki nomor atom berbeda? Otomatis konfigurasinya akan lebih besar kan. Nah, cara mudahnya itu untuk menemukannya itu dengan cara mencari selisih antara nomor atom unsur yang kita cari dengan gas mulia terdekat. Gas mulia ini kita bisa lihat ya, di sini ada nomor atomnya di sebelah kiri. Untuk contohnya itu X56 dan Y35. Kita bisa cari selisih X yang 56 dengan unsur apa yang ada di gas mulia, yaitu ada Xe 54. Jadi selisihnya itu ada 2. Karena dia di sini selisihnya 2, si X ini dia cenderung untuk melepaskan elektron, sedangkan si Y itu dia cenderung menerima, dimana Y tadi selisih antara Y dengan unsur gas mulia itu dia dekat dengan kripton, yaitu 36. 36 dikurang 35 sama dengan selisihnya itu 1.
sehingga Y itu jadi min. Bisa kita buat reaksinya itu X2 plus ditambah 2Y min bereaksi menjadi XY2. Nah, sifat-sifat ikatan ion. Yang pertama itu adalah ikatan ion biasanya memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang kedua, dia keras tetapi rapuh. Sifat keras ini sebab ion-ion positif dan negatif terikat kuat, dan sifat rapuhnya itu disebabkan lapisan-lapisan itu dapat bergeser apabila terkena gaya dari luar. Berupa padatan pada suhu ruangan. Yang selanjutnya larut dalam pelarut air, namun umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Tidak menghantarkan listrik dalam fasa padat, namun bisa menghantarkan listrik dalam fasa cair. Bisa kita contohkan seperti NaCl atau garam. Garam di suhu ruangan itu bentuknya padat, dan dia itu mudah larut dalam air. Garam dalam bentuk yang padat itu dia tidak bisa menghantarkan listrik, namun ketika dia dilarutkan dalam air, larutan garam tadi bisa memiliki arus dan dia bisa menghantarkan listrik. Nah, ini latihan untuk dikerjakan agar lebih memahami tentang ikatan ion. Jangan lupa dikerjakan ya latihannya. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang ikatan kovalen. Kalau ikatan ion terjadi antara unsur logam dengan non-logam, pada ikatan kovalen itu terjadi atau terbentuk antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Unsur non-logam tadi kan cenderung menerima elektron. Dia membentuk ion negatif. Nah, bagaimana jika unsur non-logam dengan non-logam berikatan sedangkan dia sama-sama membutuhkan elektron? Nah, caranya itu dengan pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi, antara satu unsur dengan unsur lainnya, walaupun dia sama-sama harus menerima elektron, agar dia bisa berikatan, dia itu harus saling memberikan elektronnya. Jadi, untuk dipakai bersama elektron tersebut. Jadi, pada ikatan kovalen terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Bisa kita contohkan seperti C dengan H, di mana C harus menerima 4 elektron dan H harus menerima 1 elektron. Kedua unsur ini termasuk unsur non-logam ya. Jadi bisa kita buat reaksinya itu seperti C4- ditambah H- bereaksi menjadi CH4. Bisa kita gambarkan struktur Lewisnya seperti di bawah ya. Untuk catatan, H itu cenderung menerima karena dia unsur non-logam. Sedangkan C, dia itu butuh 4 elektron sehingga harus menyumbangkan 4 elektron juga. Sedangkan H itu butuh 1 elektron sehingga H hanya bisa menyumbangkan 1 elektron juga. Jadi, terjadilah di sini di struktur Lewisnya bisa terlihat di situ terjadi pemakaian bersama. H-nya bisa stabil dan C-nya tetap juga bisa stabil. Di mana H itu dia duplet sedangkan C itu dia oktet. Untuk elektronnya itu si hidrogen yang berwarna merah sedangkan yang karbon itu berwarna biru. Nah, untuk yang contoh P dan Cl itu bisa kita lihat ya, P memiliki nomor atom 15, jadi konfigurasi elektronnya itu 2, 8, dan 5. Sedangkan Cl itu memiliki nomor atom 17, jadi ada 2, 8, dan 7. Si P itu membutuhkan 3 elektron. Jadi si P juga harus menyumbangkan 3 elektronnya. Sedangkan si Cl membutuhkan 1 elektron sehingga Cl juga hanya bisa menyumbangkan 1 elektron. Bisa kita buat reaksinya seperti P3- ditambah harusnya itu ada 3 Cl ya. Karena Cl kan cuma bisa menerima 1 sedangkan P harus menerima 3. Jadi bagaimana Cl-nya kita kalikan dengan 3 sehingga bereaksi menjadi PCl3. Bisa kita lihat gambar struktur Lewisnya. Di situ si P dia menyumbangkan 3 elektronnya untuk si Cl. Jadi di kiri ada, di bawah ada, di kanan ada. Kenapa
eh, elektron dari P yang di atas tidak disumbangkan karena dia hanya membutuhkan 3 elektron. Jadi dia hanya bisa menyumbangkan 3 elektron juga. Di sini terlihat juga bahwa si P itu dia udah oktet, sedangkan si Cl juga udah oktet ya. Nah, pada ikatan kovalen itu ada istilah PeI dan PeB, di mana ada pasangan elektron ikat dan ada pasangan elektron bebas. Pasangan elektron ikat merupakan pasangan elektron yang dipakai bersama, sedangkan pasangan elektron bebas adalah pasangan elektron yang tidak berikatan. Ini bisa dilihat dari contoh PCl tadi, yang dilihat ini hanya pada atom pusat ya, dimana pada contoh itu atom pusatnya adalah P atau fosfor. Di sini kita bisa lihat PeB-nya itu ada di bagian atas yang tidak berikatan dengan Cl, dan yang di sebelah kiri, kanan, dan bawah itu adalah yang berikatan. Jadi jumlah PeI-nya ada 3, sedangkan jumlah PeB-nya ada 1. Kenapa hanya ada 1 tapi di situ ada 2 elektron? Karena di sini disebutkan adalah pasangan. Kalau yang namanya pasangan itu tidak ada yang sendiri, sehingga dia harus berdua. Jadi ada 1 pasang elektron bebas. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis ikatan kovalen. Nah, jenis-jenis ikatan kovalen itu yang pertama kita bahas berdasarkan jumlah elektron yang dipakai ya. Ada yang namanya ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Contoh dari ikatan tunggal itu adalah H dengan H. Nah, di situ terlihat bahwa ada satu pasang yang berikatan ya antara H dengan H. Itu ada satu PeI. Berarti itu dia ikatan, contoh ikatan tunggal. Yang rangkap 2 itu contohnya seperti CO2. Antara O dengan C itu dia masing-masing 2 elektron yang berikatan. Jadi ada 2 pasang PeI. Di sini bisa kita lihat yang berikatan ada 2. Di kanan ada 2, di kiri ada 2. Jadi itu yang namanya rangkap 2. Sedangkan yang rangkap 3 berarti ada 3 yang berikatan. Contohnya itu N dengan N. Nah, bisa kita lihat di situ ya yang berikatan. Dan di sini bisa kita lihat bahwa H dengan H sudah duplet. Antara C dengan O itu yang O udah oktet, C-nya juga udah oktet, dan O yang sebelah kanan juga udah oktet. Untuk yang N itu kita lihat N di kiri dan N di kanan sama-sama udah oktet. Jadi unsur-unsur ini atau senyawa ini udah stabil ya semuanya. Yang selanjutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini adalah pemakaian bersama pasangan elektron, namun pasangan elektron ini hanya berasal dari salah satu atom saja. Maksudnya bisa kita lihat nih ya, contohnya seperti SO3. Kita bisa lihat dulu yang di kanan, S berikatan dengan O, itu adalah ikatan rangkap 2. Sedangkan untuk S dengan O yang di sebelah kiri dan yang di bawah itu kita bisa lihat bahwa elektron yang dipakai hanya berasal dari si S. Nah, itulah yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi, tapi sama-sama digunakan oleh S dan digunakan juga oleh O. Jadi si S udah stabil, O di kirinya juga udah stabil, udah punya 8 elektron. O di kanan juga stabil, O di kiri stabil, O di bawah juga stabil. Nah, jadi bisa dilihat di situ yang ditanda panah biru itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Kalau kita buatkan dalam gambarannya itu bisa dibikin arah panahnya ke arah ke arah O. Nah, yang selanjutnya itu adalah ikatan kovalen polar dan nonpolar. Molekul-molekul diatomik, contohnya seperti H2, O2, dan N2 itu punya gaya tarik-menarik yang sangat besar karena punya keelektronegatifan yang sama. Nah, apa yang terjadi bila atom punya keelektronegatifan yang berbeda? Nah, bisa kita langsung contohkan seperti HCl. H itu memiliki nilai keelektronegatifan itu 2,1, sedangkan Cl memiliki nilai keelektronegatifan 3,1. Sehingga ketika
ikatan dengan Cl, maka elektronnya itu lebih tertarik ke si Cl. Karena nilai Cl itu ke elektronegatifnya lebih tinggi daripada si H. Sehingga ini menyebabkan terjadinya pengkutuban muatan, di mana ada kutub positif dan ada kutub negatif. Karena elektron lebih dekat ke Cl, maka bisa digambarkan ya seperti berikut, di mana kita lihat H itu agak jauh dia sedikit dari elektronnya, si Cl lebih dekat dengan elektronnya tadi. Nah, sehingga si Cl itu kutub negatif sedangkan si H itu adalah kutub positif. Kutub ini merupakan pemisahan muatan secara parsial, namun tidak secara keseluruhan seperti ikatan ion. Kalau di ikatan ion, dia ikatannya itu langsung putus, sedangkan kalau di kovalen itu dia lebih cenderung ke arah si Cl, misalnya ke arah sebelah kanan. Nah, lambang parsial itu bisa kita lihat, bisa dilambangkan seperti sigma gitu ya. Terjadi akibat adanya perbedaan keelektronegatifan. Ada yang namanya parsial positif dan ada yang namanya parsial negatif. Nah, bagaimana cara membedakan antara ikatan kovalen polar non-polar? Itu yang pertama bisa kita lihat dengan cara melihat selisih keelektronegatifan. Kita bisa lihat di sini skala keelektronegatifan menurut Linus Pauling. Nah, itu ada nilai keelektronegatifannya ya. Untuk skala 0 sampai dengan 0,4 itu jenis ikatannya adalah kovalen nonpolar. Bisa dicontohkan seperti H dengan H. H dengan H kan kalau dicari selisihnya itu kan 0. Berarti kalau 0 itu dia kovalen nonpolar. Untuk skala 0,5 sampai dengan 1 itu adalah kovalen polar. Bisa dicontohkan seperti HCl tadi. HCl, H punya 2,1 nilai keelektronegatifannya, sedangkan Cl memiliki nilai 3. Nah, selisih antara 2,1 dengan 3 itu adalah 0,9. Jadi ikatan kovalen itu termasuk ikatan kovalen polar. Untuk skala 1 sampai dengan 2 itu adalah kovalen yang sangat polar, berarti sangat tertarik dia. Itu contohnya adalah H dengan F. Ikatan antara H dengan F itu nilai selisihnya adalah 1,9. H nilainya adalah 2,1 sedangkan F itu memiliki nilai 4,0. Jadi selisihnya adalah 1,9. Untuk nilai skala yang lebih besar daripada 2 itu merupakan ikatan ion, bukan ikatan kovalen lagi. Karena udah terputus kan, dimana contohnya itu NaCl. Na punya nilai 0,9 sedangkan Cl itu memiliki nilai 3. Jadi selisihnya itu ada sekitar 2,1. Cara yang kedua itu bisa juga dengan melihat sifat yang bisa dijadikan acuan. Biasanya senyawa polar itu bentuknya itu tidak simetris. Sedangkan senyawa nonpolar biasanya bentuknya itu simetris. Untuk senyawa kovalen polar biasanya itu punya PEB, contohnya H2O dan NH3. Bisa kita lihat dari struktur Lewisnya ya, dia punya PEB, pasangan elektron bebas. O ada 2 pasang, sedangkan NH3 itu cuma punya 1 pasang. Untuk senyawa kovalen nonpolar itu bisa dicontohkan seperti O2. Nah, itu kita bisa lihat ya, dia nggak punya PEB dan dia juga nggak punya atom pusat. Bisa juga dilihat di CO2 juga. Nah, sifat ikatan kovalen itu yang pertama adalah mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah, kebalikan dari ikatan ion. Yang kedua itu adalah dia tidak menghantarkan listrik, kebalikan juga dari ikatan ion. Ikatan ion itu dia menghantarkan listrik. Sulit larut dalam pelarut polar, namun mudah larut dalam pelarut nonpolar. Reaksinya ini biasanya terjadi secara lambat. Dia bersifat kaku dan searah serta punya isomerisasi. Nah, ini adalah latihan untuk kita lebih paham senyawa kovalen. Jangan lupa latihannya dikerjakan ya.
Nah, sekian untuk materi hari ini. Lebih dan kurang Ibu ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.